Terima kasih buat Logitech yang udah ngirimin gua keyboard dan mouse. Ya, Logitech-nya namanya Logitech Pop Case, juga mouse-nya namanya Logitech Pop Mouse. Dimulai dari packagingnya dulu. Packagingnya ini emang bener-bener eye catching banget, warnanya sesuai dengan tema keyboardnya sendiri yang dikasih ke gua, yang warnanya kuning juga hitam. Ketika kita buka si boxnya ini, ternyata ada pattern polkadot bulat yang sesuai dengan ciri khasnya si Logitech Pop Case, juga Pop Mouse. Terus ada slogannya juga. Terus keyboardnya juga dibungkus dengan kertas minyak berwarna putih dengan segel berwarna kuning. Ketika gua angkat, ternyata si keyboard ini bisa dibilang berat banget. Ketika gue lihat di speknya, ternyata ini beratnya itu sekitar 700 gram. Di dalam dus ini juga terdapat manual, habis itu ada 4 optional button untuk emojis, habis itu ada Logitech Bolt untuk koneksinya. Di boxnya juga terdapat manual untuk mengkoneksikan si keyboardnya dengan perangkat Windows ataupun Apple. Untuk mouse sendiri, dia juga punya packaging yang hampir mirip dengan keyboardnya. Ketika kita buka, di dalamnya juga ada pattern buat bulat-bulat polkadot, juga ada manual book. Bedanya dengan yang keyboard, dia nggak dapet Logibolt. Buat koneksinya juga cukup mudah. Gue cuma pakai Logibolt aja, jadi Logiboltnya gue konekin ke dongle gue, habis itu mouse dan keyboardnya itu connect ke Logibolt. Jadi selain pakai Logibolt, kita juga bisa menggunakan Bluetooth untuk connect ke perangkat kita. Untuk connect dengan Bluetooth, gua sih nggak merasa ada latensi, cukup smooth. Cuma ketika gua connect dengan Logibolt, entah kenapa mouse gua ini bergeraknya cukup, kadang-kadang tuh rada patah atau agak delay gitu. Dan itu juga agak ganggu gua ketika gua lagi kerja. Kan gue seharian gue pakai buat ngoding ya, dan mouse tentunya gue pakai banget ketika gue pindah-pindah dari line satu ke line yang lain. Dan solusinya paling gue matiin dulu, habis itu gue nyalain lagi si mouse-nya. Cuma itu cukup jarang terjadi sih kayak gitu, jadi selebihnya sih aman, mulus-mulus aja semuanya. Terus juga untuk koneksinya, dia itu juga bisa connect ke multiple device gitu. Jadi di sini ada 3 easy switch di keyboard, juga ada 3 easy switch di mouse-nya. Jadi kalau kita mau pindah-pindah device, misalnya dari laptop ke tablet, dari tablet ke handphone misalnya, itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan kita menekan aja nih tombol 1, 2, atau 3. Keyboard Logitech Pop Case ini termasuk ke dalam keyboard mechanical yang gue bisa bilang dia cukup tinggi sih. Terus switch-nya kalau gue rasain ini, dia ini kayaknya warnanya coklat, harusnya cukup kalem suaranya. Yang uniknya si Pop Case ini adalah ya ini, si area kanannya ini, emoji buttonnya. Jadi di sebelah kanan ini kita dapat emoji button, ada 5 emoji. Yang atas sampai yang pertama sampai yang keempat itu dedicated, ada love, ada yang nangis, terus ada yang ketawa, ada yang nangis sambil ketawa ya. Terus habis itu yang paling bawah ini ada 3 muka ini ya, ini adalah menu si emoji itu sendiri. Kalau kita klik yang paling bawah ini, dia bakal keluar menu emoji, jadi kita bisa milih seperti itu. Terus juga selain ada 4 yang ini, kita juga dapat 4 tambahan yang lagi yang tadi kita buka saat kita lihat isi dari boxnya. Oke, keyboard ini power buttonnya di sebelah kanan sini, ada indikatornya juga warnanya hijau kalau misalnya kita nyalain keyboardnya. Habis itu dia dihidupkan dengan baterai A3, itu ada 2 baterainya. Habis itu klaimnya sih bisa sampai 36 bulan yang gue baca dari speknya. Cukup lama sih kalau misalnya cuma beli baterai 2 itu aja, terus kita bisa pakai sampai 36 bulan. Oke, buat pengguna Windows, keyboard ini pasti bisa berjalan smooth. Yang gue suka dari keyboard ini karena dia itu connect ke multi OS pastinya. Jadi dia udah dedicated command sama option buttonnya gitu. Karena gue pakai Mac, tentunya command sama option button ini sangat gue pakai banget kayak gitu. Jadinya dia juga bisa connect ke MacBook gue dengan mulus gitu ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Terus juga semuanya juga buttonnya gue nggak ada yang sia-sia sih di sini, semuanya hampir kepake gitu.
Emoji buttonnya juga pasti gue pakai, karena ketika gue ngetik di Telegram atau di WhatsApp pasti kan gue kadang kasih emoji ya. Yang dulu gue harus pilih menu emojinya, sekarang gue tinggal klik aja dari keyboard ini, jadi ngebantu banget. Yang paling gue nggak suka itu adalah escape buttonnya. Escape buttonnya nih warnanya beda sendiri, dia tuh glossy gold kayak gini. Gue nggak tahu Logitech kenapa bikinnya berwarna beda sendiri, tapi menurut gue escape ini bisa aja sih dibikin warnanya mungkin seperti warna emojinya aja kali, kuning juga kan biasa aja gitu ya. Gue sih nggak gitu ngefans sih dengan warna-warna glossy gitu ya, jadi kesannya kayak agak gimana gitu. Suara keyboardnya gimana sih, suara ngetiknya kurang lebih suara mengetiknya tuh seperti ini. Untuk suara ngetiknya emang bisa dibilang nggak gitu berisik, cukup enak dipakai, cuma nggak gitu gue favoritkan juga, karena emang bentuk mekanikalnya keyboard ini terlalu tinggi buat gue. Gue lebih suka mekanikal yang low profile, mungkin agak lebih pendek dari ini. Dan gue udah pakai ini semingguan buat ngoding, gue nggak ganti dengan keyboard gue yang lain. Gue pakai keyboard ini enak, tapi gue lebih sering typo, gue nggak tahu kenapa. Jadi gue ngetik pakai keyboard ini bisa cepet, tekan typo juga. Terus ketika gue ngetik kadang juga si emoji buttonnya ini ikutan kena juga gitu. Jadinya gue harus sering ngapus, sering delete, jadinya ya lumayan ganggu juga sih. Mouse-nya ketika kalian beli hanya bisa connect dengan Bluetooth aja, belum include dengan Logi Bolt-nya. Itu jadi kalau laptop kalian nggak ada Bluetooth agak susah kalau misalnya kalian pakai mouse ini. Kalau di mouse ini juga ada 4 button, ini 1, 2, 3, 4. Yang tengah ini dedicated emoji button, terus di sini juga bisa klik juga. Terus untuk baterainya sendiri dia ada di sini. Dia cuma pakai 1 baterai A2. Terus kalau nggak salah ini bisa sampai 2 tahun. Dia juga kompatibel dengan Logi Bolt. Jadi kalau misalnya laptop kalian nggak ada Bluetooth-nya, kalian bisa beli Logi Bolt-nya terpisah. Jadi kalian bisa konekin laptop kalian dengan mouse ini dengan menggunakan Logi Bolt gitu. Terus juga yang gue suka dari mouse ini adalah dia sistemnya magnet. Jadi dia nutupnya tuh pakai magnet. Nah seperti ini gitu. Mouse-nya cukup enak gue pakai. Jadi ini juga salah satu yang gue favoritin selain Apple Magic Mouse. Terus juga yang gue suka dari keyboard juga mouse-nya dia bisa diprogram menggunakan Logi Option Plus. Jadi ini tampilan si Logi Option Plus-nya. Jadi dia bisa ngedetek nih mouse juga keyboard yang lagi gue pakai gitu. Di sini kita bisa lihat si pointer speed-nya. Habis itu kita bisa lihat smart wheel-nya, karena ini ada fitur smart wheel-nya. Kita bisa cepat atau bisa pelan stepnya. Ini bisa kita lakukan dengan menggerakkan jari. Ada emoji buttonnya yang di tengah tadi gue bilang. Easy switch, middle button, emoji button. Nah di sini kita bisa set button-buttonnya mau kita apain. Kita bisa program kita mau kasih apa, atau kita mau kasih action apa di buttonnya. Dia juga ada fitur Logitech Flow-nya juga, yang mana keren juga, gue bisa bilang. Nah ini tampilan keyboardnya. Ada easy switch, bisa disetting juga. Nah ini bisa kita emoji button juga bisa kita program di sini. Mau kita kasih apa emoji buttonnya gitu. Oke, dengan harga ini emang gue bisa bilang ya keyboard sama mouse-nya tuh worth it sih. Fiturnya juga unik pastinya, yang nggak kebanyakan keyboard lain punya. Untuk pop keys juga pop mouse dia udah kompatibel dengan macOS, Windows, iPadOS, juga Chrome OS gitu. Gue belum pakai ke Linux karena gue belum ada device-nya. Jadi harusnya sih bisa kalau dia connect ke Bluetooth ya, harusnya bisa.
Terus juga mouse ini bisa kalian dapat di Tokped itu dengan harga 375.000. Terus untuk keyboardnya sendiri kalian bisa dapat dengan harga 1,4 juta rupiah. Untuk keyboard dan mouse-nya itu kalian bisa dapat dengan garansi masing-masing 1 tahun. Untuk pilihan warnanya, si keyboard dan mouse ini itu pilihan warnanya ada yang kuning ini, yang kuningnya namanya Blast, terus ada lagi yang warnanya ungu putih itu namanya Daydream, terus yang pink itu warnanya Heartbreaker. Itu kalau gue sendiri, gue suka banget yang warnanya kuning hitam ini. Gak tau ini selera sih sebenarnya, tapi kuning sama hitam menurut gue oke sih warnanya dibanding yang lain. Oke, buat gue yang suka kerja menggunakan monitor, mungkin gue bakal setup meja kerja gue dengan monitor Apple Studio Display, Mac Mini, terus keyboard dan mouse-nya mungkin gue bakal pakai ini. Ini salah satu keyboard yang fun juga yang gue pakai ketika gue buat kerja, buat ngoding seharian. Keyboard ini salah satu yang bisa gue bilang gue rekomendasiin ke kalian gitu. Kalau kalian kerja di office atau kayak gue juga ngoding juga, punya keyboard ini pastinya seru banget karena bakal beda banget di setup meja kerja kalian. Karena kan kebanyakan keyboard tuh ya warnanya gitu-gitu aja kan. Kalau nggak hitam ya udah warnanya satu aja gitu, monoton ya. Kalau ini bener-bener fun, fiturnya juga unik kayak gitu kan. Terus bisa connect ke multiple device juga, ada fitur easy switch-nya, baterainya juga awet. Jadi menurut gua ini worth it banget buat dibeli gitu dengan harga 1 jutaan untuk keyboardnya dan mouse-nya untuk 300 ribuan. Menurut gua oke sih kayak gitu. Mungkin saran gua ke Logitech untuk X-nya mungkin generasi kedua dari generasi berikutnya dari Logitech Pop Keys juga Pop Mouse, mungkin ya si baterainya mungkin di ini aja, dipangkas aja jadi kayak Logitech MX Key mungkin, jadi dia rechargeable gitu, jadinya nggak perlu kita beli-beli baterai lagi seperti itu. Juga mouse-nya mungkin ya kalau bisa sih rechargeable juga sih gitu sih. Untuk keyboardnya gue nggak tahu kenapa dia berat banget, tapi ya oke sih, emang ini keyboard bukan buat dibawa-bawa. Untuk setup meja kerja menurut gue yang warna-warna kayak gini tuh unik-unik banget ya. Ada yang ungu, pink, kuning, itu eye catching banget gitu, jadinya beda sendiri gitu, anti mainstream. Oke, jadi gue udah melakukan tes mengetik menggunakan keyboard ini, kalian bisa lihat sendiri. Dari hasil pengetesan emang cukup banyak typo, karena emang yang tadi gue cerita, gue nggak cukup terbiasa dengan tipe mechanical yang agak tinggi seperti ini kayak gitu. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue cerita ke kalian. Kalau kalian suka dengan keyboardnya, kalian bisa beli. Nanti gue bakal attach link pembeliannya untuk keyboard juga mouse-nya di kolom deskripsi. Buat kalian yang suka videonya, boleh di like, silahkan di komen. Kalau yang mau nanya silahkan subscribe, dan makasih buat yang udah mampir ya.